Dari keterangannya, motif pembunuhan ini dilatar belakangi dendam lantaran tersangka. Adapun motif dari pembunuhan mayat wanita di Tol Becakayu adalah sakit hati pelaku. Tersangka merasa sakit hati dan juga berniat untuk Kenapa sih zaman sekarang itu banyak banget orang yang gampang baper, dan bukan cuman baper aja, bapernya ini ditindaklanjuti ke suatu tindakan yang negatif, seperti yang barusan terjadi kemarin yang terekam CCTV. Pendeta muda bernama Rudolf, dia tega membunuh temannya sendiri karena sakit hati merasa dikhianati. Itu kan masalah banget ya teman-teman, dimana tindakan yang buruk diawali dengan perasaan yang salah, pikiran yang salah menanggapi sebuah situasi. Nah, kejadian seperti ini itu nggak cuma terjadi 1 atau 2 kali, banyak sekali berita yang beredar. Sakit hati kemudian tega membunuh ini, sakit hati tega menyakiti ini dan itu. Ini kan masalah banget, sehingga kita perlu mengatasinya. Perasaan-perasaan sensitif yang kita rasakan, gampang baper dan sebagainya ini perlu dilengkapi dengan cara bagaimana mengontrol emosi, bagaimana memanajemen emosi kita. Ya, seperti yang kita tahu, hidup ini itu banyak sekali kejadian yang kadangkala nggak sesuai dengan harapan kita, yang akhirnya bikin kita sakit hati, yang akhirnya bikin perasaan kita nggak nyaman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang itu, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, dan apa sih yang menyebabkan aku gampang baperan, gampang sensitif, atau gampang tersinggungan sama kata orang atau perlakuan orang terhadap diriku. Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi teman-teman, masalah ketidaktahuan diri tentang bagaimana memanajemen emosi, bagaimana kalau aku marah itu aku harus apa ya, kalau aku merasa tersinggung itu apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi perasaan tidak nyaman yang aku rasakan, saat ini menjadi masalah yang sangat-sangat serius dan perlu diatasi. Nah, sebelum kita tahu caranya seperti apa, kita lihat apa sih sebabnya orang itu jadi gampang baper dan gampang tersinggungan sampai melakukan tindakan agresif. Salah satunya adalah seseorang tersebut memiliki kecerdasan emosional yang tidak bagus, teman-teman. Jadi kecerdasan emosional itu apa sih? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan dirinya sendiri, kemampuan seseorang untuk memahami perasaan orang lain yang berefek pada cara berpikir seseorang untuk mengambil keputusan dari situasi yang dia hadapi. Seperti yang aku sebutkan tadi, karena dia tidak bisa atau tidak mengetahui perasaannya dan tidak memikirkan bagaimana ya perasaan orang lain kalau saya melakukan ini, apa yang terjadi resikonya, akhirnya dia cenderung mengambil tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain karena tanpa berpikir resiko, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan tanda seseorang memiliki kecerdasan emosional yang rendah diantaranya, yang pertama, gak mau kalah di setiap kondisi apapun, jadi dia selalu merasa dirinya benar. Adakah orang seperti ini di lingkungan kamu? Kemudian yang kedua, seringkali menyalahkan orang lain di segala situasi dan gak mau introspeksi diri. Coba dicek lagi, apakah ada di sekitar kamu? Kemudian yang ketiga, gak mau mendengarkan pendapat atau kritikan orang, sehingga apapun yang aku lakukan ini selalu benar. Ngapain kamu ngasih masukan ke aku? Kamu tuh gak tahu apa-apa, akulah yang selalu benar. Coba dicek lagi, adakah orang seperti ini di sekitar kamu? Kemudian yang keempat, emosinya meledak-ledak. Kalau misalkan dia ngerasa nggak nyaman, kemauannya tidak dituruti, marah-marahnya luar biasa. Ini adalah sebuah cara yang dia lakukan untuk memanipulasi orang lain agar mengikuti permintaannya. And that's not good. Tentu ini bukanlah hal yang baik. Kemudian selanjutnya, seringkali menghindar untuk menghadapi sesuatu yang bikin perasaannya tidak nyaman. Jadi kalau ada masalah itu belum diselesaikan, lari. Kalau nggak ada masalah belum diselesaikan, entah kemana. Jadi ketika ada masalah itu berusaha untuk menghindari atau bisa disebut lari dari masalah. Jadi pretend to be okay itu nggak bagus ya teman-teman buat kesehatan mental kita. Kalau kamu merasa nggak baik-baik saja, diterima perasaannya, kemudian dicari solusinya bagaimana cara mengatasinya dengan cara yang sehat. Kalau diri merasa tidak bisa atau kesulitan untuk mengatasi, it's okay banget buat mencari bantuan. Biasanya sih orang nggak mau cari bantuan itu kadangkala ya ada pengalaman pernah ditolak, ada pengalaman ketika cerita ke orang itu malah dihakimi, malah dibanding-bandingkan dengan masalahnya, atau kayak adu nasib seperti itu, sehingga merasa nggak nyaman dan akhirnya memilih untuk diam, memilih untuk menyangkal perasaannya.
Nah, di sini pentingnya teman-teman perlu ingat kembali bahwa di masa lalu mungkin kamu ketemu sama orang yang menghakimi kamu, orang yang tidak menerima curhatan yang kamu ceritakan, atau orang yang suka adu nasib ketika kamu jadikan dia teman curhat. Di masa lalu memang seperti itu, tapi bukan berarti di masa depan gak ada orang baik, bukan berarti di masa depan gak ada orang yang gak mau menerima cerita kamu. Belum ketemu, belum tentu tidak ada. Mungkin kamu belum menemukan aja. Jadi it's okay buat cari bantuan, atau kalau teman-teman butuh banget fast respon gitu ya, kamu bisa DM ke Instagram @live, insya Allah kami akan balas seperti itu. Kemudian selanjutnya bermasalah dengan relationship. Jadi karena bermasalah terhadap dirinya, dia tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan. Bukan hanya mengkomunikasikan, tapi dia tidak mengenali perasaannya, sehingga dia tidak tahu apa yang dia mau, dan ini berefek ke bagaimana dia berhubungan sama orang lain. Gitu teman-teman. Dia sendiri aja tidak paham dirinya seperti apa, bagaimana dia bisa memahami kemauannya dan bisa memahami apa yang dia perlukan dalam sebuah hubungan. Seperti itu. Itu adalah tanda-tanda seseorang yang memiliki emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang kurang baik. Kurang baik bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Aku bilang kurang baik, kenapa? Karena ini masih bisa diperbaiki dan masih bisa ditingkatkan. Dengan cara apa? Nah, ini akan kita bahas teman-teman. Namun sebelum itu, kita perlu tahu efek dari kecerdasan emosional yang kurang baik adalah yang pertama, ini kita jadi ngerasa harga diri kita begitu rendah. Akibatnya kita jadi nggak percaya diri, kita jadi gampang sekali insecure, kita jadi gampang sekali tersinggungan, kita jadi gampang sekali baperan, emosi kita tidak stabil, yang akhirnya ngefek ke keseharian kita. Dan tentu ini sangat mengganggu sekali aktivitas kita sehari-hari, karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, aktivitas kita sehari-hari itu juga terpengaruh dengan kondisi perasaan kita. Kalau kita aja nggak nyaman dengan perasaan kita sendiri, kita nggak nyaman sama diri kita sendiri, gimana kita mau nyaman dalam aktivitas kita sehari-hari? Jadi itu kita perlu memperbaikinya, karena efeknya juga gini teman-teman. Perasaan insecure nih misalkan, perasaan insecure ini akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup kamu, ditambah juga mungkin memilih pasangan juga berpengaruh sekali, sehingga ini perlu diperbaiki, ini perlu diatasi. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, belajarlah untuk mengenali diri kamu. Bagaimana cara saya mengenali diri saya sendiri? Banyak-banyaklah self-talk. Atau kamu bisa lakukan dengan cara menulis perasaan kamu. Mungkin ya, ketidakbiasaan kita mengkomunikasikan atau mengerti diri sendiri adalah karena kita tidak pernah mengungkapkan apa yang kita rasakan. Faktornya apa? Penyebabnya apa? Banyak sekali. Mungkin salah satunya di masa kecil kita tidak terbiasa untuk menceritakan bagaimana perasaan kita hari ini karena nggak pernah ditanya mungkin sebabnya, hingga kemudian kita seringkali memendam perasaan kita, atau ketika kita mencoba untuk menceritakan respon dari sekitar kita itu nggak bagus, sehingga ini berpengaruh sekali terhadap regulasi emosi kita gitu teman-teman. Yang seharusnya kamu bisa luapkan, yang seharusnya kamu bisa ekspresikan, tapi ketahan. Dan coba bayangkan berapa lama kita hidup sampai saat ini. Ada yang belasan tahun untuk teman-teman, ada yang puluhan tahun mungkin. Nah itu, jadi pertama kenalilah emosi kamu. Pertama kali caranya dengan apa? Tulislah perasaan yang kamu rasakan, apapun itu sejujur-jujurnya. Jadi ketika kamu sedang tersinggung nih sama seseorang, kamu sedang jengkel sama seseorang, luapkan itu di kertas, tuliskan itu di kertas, sehingga tidak bergumul di perasaan kamu dan akhirnya bergumul di pikiran. Ini jadi tidak bagus gitu teman-teman. Tulislah dulu, nanti kalau kamu ketemu sama orang yang bisa kamu percaya dan orang itu sudah kamu pastikan baik, kamu ceritakan itu akan lebih bagus lagi. Jadi kenalilah perasaan kamu, kenalilah emosi kamu. Kalau nggak ada yang tanya ke kamu gimana perasaan kamu hari ini, it's okay. Jadilah itu untuk diri kamu sendiri. Aku hari ini bahagia, aku hari ini sedih nih, aku hari ini jengkel, tadi di tempat kerja bla 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 dan sebagainya. Tulis itu di kertas untuk mengenali perasaan kamu. Jadi kalau kamu rasa cemas, marah, sedih, takut, kecewa dan sebagainya, tulislah itu semua di kertas, ataupun kalau kamu bisa bikin notes boleh sekali di HP,
atau curhat di blog yang kamu private, misalkan seperti itu juga bisa. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan perasaan yang kita rasakan. Nah, setelah kita nulis tadi, kalau aku pribadi ya, aku pernah nyoba ini teman-teman. Jadi aku ngobrol, meskipun di depan aku nggak ada orang, ketika di kamar sendirian itu aku bayangkan ada orang yang mendengarkan aku. Aku ngobrol dengan apapun yang aku rasakan, misalnya perasaanku yang gak nyaman hari itu, kemudian aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi pengen marah, aku sampaikan dan aku komunikasikan secara lisan. Jadi misalkan contoh seperti ini, hari ini aku sebel banget deh, tadi di tempat kerja ada teman aku yang bla 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 dan sebagainya. Tadi aku jengkel banget nih sama teman aku, masa dia ngomong kasar sama aku. Terus kemudian mungkin di contoh lain, aku kesel banget deh tadi di kuliahan itu, di kampus ada teman aku yang masa dia menghina-hina aku di depan orang lain, kan aku jadi sakit hati. Gimana sih dia nggak tahu perasaan gimana? Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman, setidaknya untuk mengeluarkan kegelisahan dan juga ketidaknyamanan dalam perasaan kamu. Dikomunikasikan, dikeluarkan, sehingga efeknya nanti akan lebih lega lagi. Coba deh, coba sendiri, karena ini berhasil di aku, that's why aku bagikan teman-teman. Barangkali ini berhasil di kamu, setidaknya ini bisa meminimalisir terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seharusnya cara pertama sih teman-teman, karena ini harus dilibatkan dalam kondisi apapun, dan untuk teman-teman yang non-muslim bisa disesuaikan dengan keyakinan kalian masing-masing gitu. Karena setiap apapun yang kita lalui, Allah tahu yang terbaik buat diri kita seperti apa gitu. Allah yang punya hati kita, sehingga ketika kita sedih, kita kecewa, kita marah, dan kita ngerasa kita nggak tahu harus ngapain, ada Allah yang bisa mengatur semuanya. Kita curhatkan semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini teman-teman, Allah mampu segalanya, sedangkan kemampuan kita itu terbatas sekali. Kalau doaku seperti ini ketika lagi sedih atau kecewa, ya Allah, bantulah aku untuk mengatasi ini, dan mohon angkatlah kesedihan yang aku rasakan. Ya Allah, aku capek mengatasi ini, Engkaulah yang bisa mengatur segalanya, jadi kuserahkan ini semua kepadamu, dan berikanlah ketenangan untuk menghadapi kehidupan dan ujian yang Kau berikan. Itu sangat membantu sekali, dan untuk yang non-muslim sekali lagi bisa kamu sesuaikan dengan cara kamu gitu. Melibatkan Allah di setiap kondisi yang kita hadapi, ini akan sangat membantu kita untuk bisa bereaksi lebih sehat ketika kita menghadapi ujian hidup kita. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena apapun yang kita hadapi, bagaimana takdir hidup kita, itu tergantung dari bagaimana reaksi kita terhadap kondisi yang kita hadapi. Jadi ini bukan dari perasaan kamu, tapi dari reaksi kamu terhadap perasaan tidak nyaman yang kamu rasakan. Seperti halnya contoh kasus kriminal yang terjadi akhir-akhir ini teman-teman. Kita ambil lagi ya Rudolf ya. Dia merasa dikhianati, dia merasa tidak diterima, dia merasa dikecewakan gitu. Ketika perasaan tidak nyaman ini diatasi dengan pikirannya, oke, aku harus menghilangkan sumber yang bikin aku sedih, yang bikin aku ngerasa gak nyaman, yaitu dengan cara, menghilangkan nyawa seseorang. Dia bereaksi seperti itu hingga efeknya tangkap polisi. Kemudian entah bagaimana masa depannya kita nggak ada yang tahu. Tapi kita lihat yang terjadi sekarang aja, barangkali dia merasa menyesal meskipun kemarin sempat bilang dia merasa puas ya. Tapi kita nggak tahu perasaan dia sebenarnya seperti apa. Lalu bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan istrinya. Resiko-resiko yang dihadapi lebih banyak daripada kepuasan yang dia rasakan. Lalu di situasi yang sama orang lain, dia merasa dikhianati, dia merasa tidak diterima dan sebagainya, dia memilih untuk bereaksi dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku merasa gak nyaman dengan ini, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, berikanlah keputusan yang terbaik dari apa yang aku hadapi. Kemudian dia memilih untuk berdoa aja, kemudian dia memilih untuk mengalihkan ke tindakan yang lebih positif, misalnya dia fokus dengan kehidupannya, dia fokus untuk berbenah diri atau apa. Akhirnya perasaan tidak nyaman yang dia rasakan ini malah menjadi berkah buat dirinya. Karena dia memanfaatkan itu untuk belajar, akhirnya dia lebih bisa mengenali dirinya, dia lebih tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya dia disirkelkan bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus melibatkan Allah di setiap kehidupan kita, karena kita sebagai manusia itu sangat terbatas sekali teman-teman. Allah yang berkuasa atas apapun, yang akan membimbing kita bagaimana langkah kita selanjutnya, tentu dengan usaha yang kita lakukan. Itu penting banget. Kemudian selanjutnya, jika kamu merasa beberapa poin tersebut kurang membantu, boleh banget kamu cari bantuan ke psikolog.
boleh banget dan perlu malahan. Karena dengan inilah mungkin kamu akan dibantu untuk bagaimana mengerti perasaan yang selama ini tidak kamu mengerti, kemudian dibantu untuk mencari tahu apa sih penyebabnya, apakah mungkin ada trauma masa lalu atau seperti apa, sehingga bisa disembuhkan benar-benar dari akarnya dengan cara yang tepat, dengan cara penanganan yang benar. Karena psikolog itu pasti kan punya ilmu ya teman-teman untuk mengerti manusia, dalam hal ini memahami dan mencari tahu bersama-sama, mencari tahu bagaimana cara penyelesaiannya, itu jauh lebih baik. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita semakin bisa belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita, membaca fenomena yang terjadi di sekitar kita untuk hidup yang lebih baik. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kita semakin bisa menerapkan beberapa pelajaran yang kita dapatkan seperti manajemen emosi dan sebagainya, dan semoga teman-teman beneran menerapkan dari beberapa poin yang aku sampaikan tadi agar teman-teman bisa merasakan sendiri, bener gak sih apa yang aku omongkan ini, apakah ini sekedar hanya omong kosong aja atau beneran adanya. Yang bisa membuktikan adalah dengan cara kamu praktekkan sendiri. Harus dipraktekkan kalau kamu pengen tahu efeknya gimana. Ini bukanlah suatu yang merugikan, jadi kalau kamu berhasil kamu akan dapat impact positifnya, tapi kalau belum, bisa mencari tahu lebih lagi apa yang sebenarnya aku butuhkan, seperti itu. Karena ilmu itu nggak ada ruginya sama sekali. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir, terima kasih banyak sudah peduli sama diri kamu. Ingat, setiap masalah pasti ada solusinya, termasuk masalah perasaan kamu saat ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Yusvita. Bagikan ke teman-teman kamu untuk menyebarkan manfaat lebih luas lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.